Thomas Tuchel hampir sepakat dengan Manchester United. Thomas Tuchel sangat dekat untuk menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer baru Manchester United musim panas ini. Menurut pakar Jerman Marcel Reif, Ten Hag berada di bawah tekanan besar pada akhir musim lalu dan ada dugaan bahwa ia bisa dipecat meskipun klub memenangkan Piala FA. Manajemen baru United di bawah Ineos melakukan tinjauan musim yang diperpanjang. Tetapi mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan dengan pelatih asal Belanda itu setelah jeda selama 16 hari. Berbicara kepada media Jerman Bild, Reif kini mengungkapkan bahwa Tuchel sangat dekat dan hampir setuju dengan United untuk menjadi manajer mereka. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebijakan transfer. Tuchel tidak menginginkan adanya campur tangan dari pihak luar dan karena itu memutuskan untuk tidak melanjutkan transfer. Reif berkata, "Saya berani bertaruh besar bahwa Tuchel akan menggantikan Ten Hag. Baru-baru ini saya berdiskusi lagi dengan seseorang yang sangat dekat dengan hal itu. Sudah cukup jauh, hampir mencapai kesepakatan. Sejauh menyangkut skuad, pertimbangannya berbeda." Tuchel berkata di garis finish, "Saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan melakukan itu pada diri saya lagi. Bahwa saya pergi ke klub dan kemudian hal-hal datang dari luar." Tuchel barangkali menginginkan kontrol penuh atas transfer yang tidak mungkin terjadi dengan perekrutan staf belakang layar yang menonjol dalam beberapa bulan terakhir. Klaim pengurangan poin MU diajukan setelah pengeluaran besar. Manchester United aktif musim panas ini dalam memperkuat skuadnya dan mereka tidak ragu mengeluarkan uang untuk mendatangkan pemain baru. Setan Merah mendatangkan 5 pemain baru musim panas ini untuk memperkuat serangan dan merombak pertahanan mereka. Kedatangan salah satu pemilik, Sir Jim Ratcliffe, telah memberikan dorongan bagi raksasa Liga Primer dan mereka telah menunjukkan ambisi di bursa transfer setelah musim lalu yang buruk, meskipun pada akhirnya memenangkan Piala FA. Namun, menurut mantan kepala Everton Keith Wines, Man United sangat dekat dengan hukuman pengurangan poin. Liga Premier telah menghukum klub seperti Everton dan Nottingham Forest karena tidak mematuhi aturan keuntungan dan keberlanjutan di masa lalu. Wines sekarang khawatir bahwa Man United hampir melanggar aturan keuangan. Menjual aset seperti McTominay, Wan-Bissaka dan beberapa lainnya akan membantu. Ini pertama kalinya mereka berhasil menjual pemain senilai lebih dari 100 juta pound sterling selama beberapa tahun. Karena mereka adalah perusahaan publik dan harus membuat laporan setiap kuartal, Anda tentu berharap pelanggaran pasar tidak akan pernah terjadi di Man United. Namun, mereka akan sangat dekat. Semoga saja mereka punya cukup banyak akuntan di gedung ini. Akan menjadi kesalahan besar jika mereka melanggar peraturan, katanya kepada Football Insider. Setan Merah telah melakukan bisnis yang cerdas di jendela transfer musim panas. Mereka tidak hanya memperkuat skuadnya tetapi juga menjual pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan di klub. Ini akan menjadi musim terakhir Casemiro dan Christian Eriksen. Lini tengah benar-benar mengecewakan Manchester United musim lalu dan dilihat dari hasil sebelumnya melawan Liverpool. Erik ten Hag belum menemukan cara mengatasi masalah tersebut. Casemiro terus tampil mengecewakan di lini tengah dan setelah penampilan buruk di babak pertama melawan tim asuhan Arne Slot, ada banyak laporan yang mengaitkan pemain Brasil itu dengan kepergiannya. Untuk saat ini, mantan bintang Real Madrid tersebut diperkirakan akan bertahan. Tetapi ini diperkirakan akan menjadi musim terakhirnya berseragam merah menyusul akuisisi Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Gelandang lain yang masa depannya tidak lagi berada di Old Trafford adalah Christian Eriksen. Dengan menit bermain pemain Denmark itu berkurang drastis pasca kemunculan Kobbie Mainoo musim lalu. Mantan bintang Tottenham Hotspur itu dikaitkan dengan pintu keluar pada musim panas tetapi tidak ada tawaran konkret yang diterima. Dengan Toby Collier yang diperkirakan akan tampil gemilang, pemain berusia 32 tahun itu sepertinya tidak akan terlalu sering tampil sebagai starter musim ini. Dan menurut GVMesport, Ineos sudah merencanakan kepergian ganda dan berupaya memperkuat lini tengah lebih jauh menjelang musim berikutnya.
Setidaknya satu perekrutan lagi diharapkan dan klub tetap terbuka untuk bisnis pada awal Januari jika target jangka panjang tersedia. Dua pemain bintang yang bisa selamatkan Erik ten Hag. Manajer Manchester United Erik ten Hag bisa diselamatkan dari pemecatan jika ia dapat memanfaatkan bakat Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Kedua pemain setan merah tersebut telah dinominasikan untuk Ballon d'Or Copa Trophy, yang diberikan kepada bakat muda terbaik di dunia. Petinggi United memutuskan untuk tetap mempertahankan ten Hag dan memberinya kontrak baru di musim panas menyusul tinjauan akhir musim yang dilakukan menyusul penampilan yang mengecewakan. Namun pelatih asal Belanda itu sudah berada di bawah tekanan di Old Trafford musim ini setelah timnya kalah dalam 2 dari 3 pertandingan pembuka Liga Primer menjelang jeda internasional. Ten Hag dikecewakan oleh banyak bintangnya saat United kalah 3-0 di tangan Liverpool pada hari Minggu. Dan ia membutuhkan pemain yang dapat bangkit dan membalikkan keadaan tim. Mainoo adalah salah satu pemain muda yang paling disegani di Eropa setelah masuk ke tim utama Setan Merah sebelum Natal tahun lalu. Pemain berusia 19 tahun itu mencetak gol saat timnya menang atas Manchester City di final Piala FA pada bulan Mei dan menjadi starter dalam 4 pertandingan terakhir Inggris di Euro 2024 saat Trillions mencapai final sebelum kalah dari Spanyol. Sementara itu, Garnacho telah menjadi salah satu pemain penyerang terpenting timnya dan selalu tampak mampu membuat sesuatu terjadi di depan gawang. MU dikaitkan dengan transfer agen bebas Adrien Rabiot. Gelandang Prancis Adrien Rabiot masih berstatus bebas agen setelah kontraknya di Juventus berakhir pada bulan Juli. Ia telah dikaitkan dengan banyak klub dari seluruh Eropa. Yang terbaru adalah AC Milan. Raksasa Italia itu menjajaki kemungkinan untuk merekrut Rabiot di hari-hari terakhir bursa transfer. Namun, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya karena Ismaek Benacer tetap bertahan di San Siro. Pemain berusia 29 tahun itu masih mencari klub dan tetap bersemangat untuk pindah ke Liga Premier. Dan Manchester United akan terdengar sebagai nama yang familiar di benaknya. Karena Rabiot menjadi sasaran rumor yang agresif untuk pindah ke Old Trafford 2 tahun lalu. Ia tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bermain di Liga Papan Atas Inggris. Dan Gazzetta dello Sport menegaskan bahwa Rabiot masih bermimpi untuk pindah ke Inggris. Mantan gelandang PSG itu sebelumnya pernah berkata, "Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain di Inggris dalam karir saya. Saya masih memiliki keinginan itu. Saya ingin berkembang di Liga Primer. Itulah liganya. Itulah level permainan yang sedang berlangsung. Itulah yang paling menarik bagi saya. Itu sesuai dengan kualitas saya. Saat ini saya belum punya rencana untuk tim Liga Primer. Saya belum memilih tim atau apapun. Itu hal yang umum." Erik ten Hag memang mendatangkan Manuel Ugarte dari mantan klub Rabiot pada hari terakhir bursa transfer. Namun, hari Minggu menjadi bukti bahwa klub membutuhkan lebih dari sekadar pemain Uruguay itu untuk memperkuat lini tengah mereka.